bahas ya Teh. Kita bahas Ayo dengan Kang, ya kita ngobrol santai dan teman-teman nanti disediakan waktu juga untuk bertanya. Oke, izin share screen. Oke ya, sudah ya. Oke, oke. Eh, Sebelum saya share screen, boleh ya ketik teman-teman tuliskan nama dan asalnya dari mana nih, teman-teman ya. Coba diketik di kolom komentar sambil saya nyiapin slide-nya. Di mana aja Teh? ada yang dari Jember, Jawa Timur. D- eh, Ibu Nur Wahyu dari Jember. Selamat datang Ibu Nur Wahyu. Salam kenal, salam sehat, dan salam bahagia. Salam sadar, bahagia sejati Mas katanya. Nur, Mbak Telusi. Hah? Oh, oh itu Mas ya. Oh my God, Nur Wahyu. Maaf ya, oh Iya, Nur Kak. Wahyu. Oh baiklah. Oh, Iya. Mas Nur Wahyu. Kebanyakan nama Nur tuh soalnya perempuan ya. Oh iya, Iya, oh, maaf betul, ya Mas betul. ya. Boleh Betul. saya Tapi panggil Mas saja? lupa dengan Wahyunya tuh di Iya, belakang. iya. Oh iya, Iya, dari Jember ya Mas ya. iya. Oh, Seringkali pas waktu ada webinar itu dipanggil Mbak. oh gitu. Maaf ya Mas. Bukan Gak bukan apa-apa, kali gak ini apa-apa. aja ya. Terus ada Baik. dari Teh Hafsah dari Bogor, ada Mbak Liza dari Jakarta, ada yang dari Jonggol, Mbak Heni Suryani, Kang. Ada Hmm, oh Mbak Mauni dari Bekasi. Ada Mami Ani dari Jakarta, Mas Gilman. Gilman ini bener ya cowok ya. Entar gue salah. Saya ya salah mas lagi menyebutkan dari teman saya Jakarta. itu. Oh Mas Gilman baik, salam kenal Mas Gilman. Didin, oh Didin perempuan, Mbak Didin kalau gitu dari Sumeneb. Baik Mbak Didin, salam kenal Mbak Didin. Wow, Mungkin Sumeneb. biasanya laki ya, Iya, jadi ketukar tadi sama Nur Wahyu. Kemudian ada Mbak Isti, sampai pastinya. dikasih kurung. Iya, Mbak Isti dari Yogyakarta. Kayaknya baru segini nih, Oke, Kang. Silahkan dilanjut dulu. Nanti saya coba siap. lihat lagi di kolom chat. Silakan, Kang. Ya, ini ada beberapa juga yang hadirnya katanya di apa senang di live TikTok. Ya, jadi ya bebas lah ya. Oke, teman-teman. eh Kita mulai ya. Ya, kita mulai dari pertanyaan ini ya, teman-teman ya. Jadi, apa sih ya yang dicari selama ini sama teman-teman? Boleh diketik? Apa ya? Coba agak-agak mikir dulu. Apa yang dicari di dalam hidup? Banyak Waktu uang. itu udah pasti nomor satu, Kang. Kalau banyak uang Ah, tuh. iya. Boleh, boleh. Tapi, Ketik dulu ya. tapi ada koma ya, Kang. Iya, banyak uang. Mbak Suryati, saya lagi juga ngintip dari TikTok nih. Ada kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Apalagi? Atau jangan-jangan nggak tahu ya. Hidup random aja gitu kan ya. Mengenal diri sejati dan hakikat hidup menurut Mas Nur Wahyu. Sekarang bener saya ngomongnya. Mas Nur Wahyu. Oke, kebahagiaan dan sebagainya. Oke, jadi kalaupun memang misalnya banyak uang tuh ya, sempat ada yang bilang yang dicari itu banyak uang gitu ya. Berarti kalau lah, ya pertama gini, yang perlu kita investigasi gitu ya. Ketika dia mau banyak uang berarti merasa belum cukup uang. Itu ya. Karena kan pengen banyak uang. Berarti belum cukup uang dong saat ini. Berarti energinya ada energi merasa belum cukup, betul nggak? Ya, oke.
jikalaupun ternyata sudah dapat ya banyak uang, apa sih yang sebenarnya diinginkan itu ketika sudah banyak uang? Buat apa? Gimana teman-teman? Memenuhi kebutuhan pastinya. Hmm, apa aja tuh kebutuhannya? Sandang, pangan, papan, pendidikan. Hmm, oke, tahulah udah semuanya udah didapatkan juga. Dapat apa? Sebenarnya yang dicari itu rasa aman. Ah, rasa aman ya, gitu kan. Oh, ada rasa aman Hmm. ternyata. Jadi pegangannya uang ya Mas ya gitu ya. Pegangnya uang. Ada yang rasa amannya terhadap uang, ada terhadap pekerjaan, ada yang orang tua juga masih ya. Orang tua sebagai tempat aman atau pegangan, ya. Nah, berarti pegangan itu adalah sesuatu yang tempat bergantung kita, bukan? Iya, Bukan. Berarti kan kalau misalnya uangnya sedang sedikit, masa aman nggak? Kalau pegangannya terhadap uang, Merasa tidak aman ketika uangnya sedikit dan kita berpegang pada uang, eh, merasa masa, kurang. masa tidak aman juga ya, gitu kan? Kemungkinan itu terjadi ada nggak? Uang itu come and go atau apa ya banyak, mungkin ada mengalami pas lagi menipis juga gitu. Teman-teman ngalamin juga nih ya, gitu. Ya, mengalami. Oke. Apalagi ya? Pekerjaan. Oh, pekerjaan lagi stabil-stabilnya. Mungkin juga kan suatu hari nanti, taruhlah ya, benar-benar pekerjaannya itu stabil, tapi suatu saat nanti ada yang pensiun juga ya. Kemudian akhirnya tidak bekerja lagi. Kemudian merasa aman nggak nanti ketika pekerjaannya nggak ada? Bisa juga enggak ya kan? Ya, orang tua juga begitu, pasangan juga begitu. Jadi, apapun yang kita pegang selama ini, ternyata semuanya bisa hilang. Semuanya bisa come and go. Berarti tempat yang aman, yang sesungguhnya itu kan seharusnya yang selalu ada kan? Alaminya begitu nggak? alaminya Alaminya, iya. Iya, ya. Alaminya adalah kita mau merasakan aman yang selalu gitu ya. Selalu aman tuh ada gitu ya. Tempat bergantung ada, dia nggak pernah, atau apapun itu tidak pernah berubah ya tidak pernah hilang ya kira-kira apa itu. diri sejati kita. Wes. Langsung ke final nih kayaknya nih. Ya, nah kayak ya kata Mas Wahyu diri sejati gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas ya diri sejati yang mana ya kalau yang selalu tetap itu. Nah, kita judul kita kan webinarnya tentang bahagia ya, bahagia yang sejati. Baik. Nah, ketika kita membicarakan kebahagiaan ya, di sini pikiran itu ada yang eh bias ya di sini. Bahkan mungkin tidak bisa membedakan apa bedanya kebahagiaan dan kesenangan. Coba teman-teman, rasanya sama nggak sih kebahagiaan dan kesenangan itu? Atau definisinya menurut teman-teman, maknanya? Beda kan. Beda. Beda. Hmm. Coba yang lama silent dulu. Ini alumni silent dulu. Yang Kirain baru-baru untuk semua. kesempatan. Beda ya. Apa coba teman-teman yang lain boleh biar seru nih ya kita apa webinarnya, diskusinya. Apa yang membedakan ya? Menurut Mas Wahyu apa, Mas? Kalau menurut saya perbedaan antara kebahagiaan dan kesenangan, kalau kesenangan itu sifatnya itu sementara Hmm. dan itu sumbernya itu berasal dari luar.
Hmm, Kalau kebahagiaan itu muncul dari dalam. dari dalam. Iya, Oke, oke. Boleh kasih contoh nggak kesenangan dan kebahagiaan? kalau kesenangan eh, seperti apa ya? Bingung. Iya, kan katanya dari luar tuh ya. Apa? Ya, Mas Wahyu atau teman-teman ya, biasanya senang tuh ketika apa ya? ketika mendapatkan sesuatu, Ya, sesuatu seperti apa? hmm, apa ya? Di TikTok ada yang bilang kesenangan rasanya sesaat ya, kebahagiaan abadi. Seperti ngopi bareng itu juga kesenangan katanya. Apalagi ya, dapat hadiah atau sebuah keadaan yang diinginkan kebanyakan ya. Ada sebuah keadaan yang sesuai dengan keinginan kita. Ketika sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita senang. Tapi ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, senang nggak? Enggak. Nggak. Benar nggak, Mas Wahyu? Bener. Ya, teman-teman gitu kan ya biasanya kan. Akhirnya kan bilang bahwa hari ini saya tidak bahagia ya. Karena kenapa? Karena apa yang diinginkan tidak sesuai gitu kan. Jadi yang selama ini kita ucapkan tentang kebahagiaan, itu kebahagiaan yang sebenarnya itulah kesenangan gitu ya. Nah, berarti kebahagiaan itu kesan selalu tetap ya. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah kesenangan, senang dan tidak gitu ya. Nah, kebahagiaan itu adalah sebuah kondisi yang tidak pernah berubah. Ya, kenapa? Karena dia adalah sifatnya hidup atau kalau di bahasanya agama adalah ruhnya. Ya, diri kita itu hidup karena ada apa? Ada ruh, Ada ruh, ya. Benar nggak, teman-teman Benar. ya? Apapun lah sebutannya lah, gitu ya. Ada yang menghidupi kan, ada yang hidup gitu kan. Ah, karena ada juga yang punya kelengkapan tubuhnya, tapi ketika hidupnya sudah tidak ada, ya sudah tidak bergerak ya atau tidak bisa ngapa-ngapain kan, gitu. Yang dikatakan mati ya, gitu. Nah, kebahagiaan itu adalah sifatnya sang hidup. Ya, rasanya apa? Rasanya lapang. Jadi dia adalah basic dari semua kehidupan. Ya, lapang itu kalau diselami lagi adalah keheningan. Ya, diselami lagi dia adalah kekosongan. Ya, apapun yang kita lihat saat ini, kalau kita mengandai-andai kita punya mikroskop canggih gitu ya, kita selami gitu ya bahwa kita tersusun dari apa? Ya, tersusun dari beberapa bagian. Kalau saya misalnya atau sebuah benda lah ya, atau saya lah ya, saya misalnya eh, kemudian dicacah kira-kira gitu ya, dari yang terkecil, kemudian dicacah lagi sampai akhirnya menjadi yang sangat kecil, kemudian dicacah lagi menjadi bagian yang sangat kecil. Jadi apa? Sampai jadi partikel, sampai jadi atom bahkan, dan atom ketika dicacah lagi ada yang namanya kekosongan. Ya. Tapi kekosongan ini juga bukan bukan kosong juga gitu. Kenapa? Karena di dalam kekosongan itu ada daya yang sampai saat ini tidak bisa didefinisikan. Ya. Nah, sang hidup tuh ada di sana. Kemudian ketika kita bisa merasakan yang namanya kelapangan, itu ketika ada yang namanya penerimaan. Ya. Tadi misalnya ketika kita senang tidak senang, senang karena sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau tidak senang karena menolak.
sesuatu karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi come and go ya, bahagianya, bahagia yang ilusinya, yang namanya kesenangan itu. Tapi bagaimana kalau misalnya contoh, ketika kita sakit, bisa bahagia nggak kira-kira? Ayo, sakit bisa bahagia nggak? Bisa jika menerima. Bisa jika menerima. Yang lain gimana? Seharusnya bisa ya. Harusnya bisa. Iya. Dipahami dulu, makanya pahami kebahagiaan yang tadi sebagai basic. Bahkan sakit itu hadir karena apa? Kenapa bisa adanya sakit? Ayo apa? Kenapa bisa adanya sakit? Tadi udah ada jawabannya tuh sebelum-sebelumnya. Ya. Kenapa saya bisa merasakan manis, pedas, asin? Kenapa? Karena Karena kita Saya punya karena ada lidah. Iya. Apakah karena apakah apa karena ada lidah? indera perasa. Iya. Bu, tapi bagaimana Jik? Ada yang orang yang masih punya lidah, ya, tapi dia nggak bisa merasakannya. Ada yang punya mata, tapi tidak bisa melihat. Ada yang punya pendengaran, tapi tidak bisa mendengar. Ada yang punya hidung dan paru-paru, tapi tidak bernapas. Ada yang punya jantung, tapi tidak berdetak. Karena apa itu? Karena nggak sadar. Karena nggak. Karena tidak punya rasa. Ayo, tadi udah dijelasin. Nggak. Ada nggak yang berbaring tuh? Matanya ada, telinganya ada, tapi semuanya nggak bisa tuh. Dia nggak bisa lihat, nggak bisa bergerak. Sakit. Kalau sakit masih bisa lihat nggak? Tergantung kalau sakit mata, rabun atau glukoma, nggak bisa lihat dia. Iya, tapi masih bisa mencium nggak? Masih. Ya, ini mah ini semuanya lengkap tuh, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hidup. Nggak bisa ngapain berarti karena apa? Apa itu? Ya karena hidup kan, simple bahasa jawabannya. Karena masih hidup. Iya nggak? Saya bisa merasakan manis, pedas karena apa? Bukan karena panca indera, bukan karena indera apa rasa, karena saya hidup. Coba kalau nggak hidup, saya bisa melihat bukan Hmm. karena mata, karena saya hidup. Ada 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 saya bilang tadi kan ada yang punya mata tapi nggak bisa lihat, punya pendengaran tapi tidak bisa mendengar, bahkan punya hidung dan pernafasan, ya paru-paru nggak bisa bernafas. Kenapa? Karena nggak hidup. Iya, betul. Ya, masuk Betul. berarti akal, masuk akal. ya masuk lah. Tapi kan tadi akalnya kemana tuh? Oke, berarti kenapa dia sakit? Kenapa bisa ngerasain sakit? Karena hidup.
Karena hidup, kan simpel. Iya nggak sih? Iya betul. Iya, coba kalau nggak hidup, nggak akan ada merasakan sakit. Iya betul. Udah mati Ya mau kan? disiram air mau apa diem aja. Iya kan? Nah, tadi kita sepakati ya bahwa Karena hidup itulah ruh, bukan? Adanya iya, ruh kan hidup itu. iya. Iya, Oke. Dan hidup hidup itu sifatnya apa? Lapang. Lapang itu adalah eh, rasanya yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu rasanya lapang. Kebahagiaan itu adalah sifatnya hidup. Berarti ketika kita hidup dari awal, kebahagiaan itu sudah menjadi hak kita, bukan? Hak Jadi udah melekat kalau kalau sudah hak, kan tinggal dinikmatin, bukan dikejar, bukan dicari kan? sudah ada berarti ya. Sudah ada kan? Tapi karena kita atensinya keluar, ya, mencari kebahagiaan itu sesuai, mencari sebuah keadaan yang sesuai dengan yang kita inginkan, tapi tidak keadaan itu tidak sesuai yang kita inginkan, maka akhirnya tidak bahagia. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena bahagianya adalah bahagia yang tadi, yang ilusi, sesuai keinginan. sesuai dengan keinginan kan. bahagia karena Ya, bahagia karena kan udah gitu ya. Nah, Ya, makanya pertanyaan yang simpel tadi, kalau begitu, sakit bisa bahagia nggak? Bisa. bisa Ya, bisa. kenapa? karena masih hidup. Karena masih hidup, benar. Udah ya, dapat ya. Masih hidup. Oke, berarti kalau uangnya lagi sedikit, bisa bahagia nggak? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Bisa, sangat bisa. Karena masih hidup. Karena masih hidup. Karena masih hidup. Iya nggak? Tapi ketika ketika uangnya sedikit, kemudian kita nyari-nyari, ya kecukupan dalam arti merasa kurang, kemudian kita jatuhnya jadi frustasi dan lain sebagainya, maka tidak Nah, bahagia lagi, ya, karena bahagia kita sesuai dengan itu, ya. Nah, teman-teman, pelajaran kelas bahagia 30 hari sadar bahagia sejati ini adalah semua pengalaman saya dalam melampaui keterpurukan dan penderitaan. Ya, bagaimana saya melampaui waktu itu, ya, bahkan saya mengalami depresi, ya, ada tekanan secara ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana melampaui itu? Nah, ini saya bagikan ya di kelas 30 hari ini, ya. Salah satunya adalah keterampilan yang tadi. Kita dalam keadaan apapun, kita tidak terseret, kita tidak mengecil, ya, karena keadaan kita yang taruhlah keadaannya lagi di bawah misalnya. Kenapa? Kalau kita fokusnya bahwa keadaannya adalah sesuai dengan jumlah uang, ya, perasaan kita sesuai dengan jumlah uang, dengan sebuah keadaan yang diinginkan, maka remote bahagia kita akan selalu diberikan ke faktor eksternal kita. Betul nggak? Tuh. Oke. Pada saat itu, ketika uang saya tinggal ribuan lagi dan nggak tahu harus ngapain ya waktu itu, anak saya 6 gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya itu ada yang sesuatu yang perlu dibayarkan dan lain sebagainya dengan jumlah yang lumayan gitu. Ini dari mana kan? Kalau secara logika tuh dari mana ya gitu. Nah, waktu itu salah satunya adalah pertahanan yang tadi ya, Mas Wahyu bilangnya bahwa salah satu kebutuhan kita adalah keamanan. Kalau saya menyerahkan keamanan saya, kebergantungan saya, keamanannya itu terhadap uang, saya nggak aman saat itu. Ya, kepada klien nggak aman juga. Dalam bisnis lagi nggak aman juga, lagi bubar jalan gitu ya. Kemudian keluarga saya nggak bisa ngandalin juga dan lain sebagainya.
Satu-satunya yang bisa saya andalkan adalah keberadaannya. Keberadaan Tuhan. Dan keberadaan Tuhan itu yang paling dekat adalah percikannya yang bisa kita rasakan, yaitu Sang Hidup di dalam diri kita. Akhirnya saya mensyukuri sesuatu yang tak ternilai. Ya, kita kan seolah-olah enak banget ya. Kita buka mata, ya, kita bisa makan, kita bisa bergerak. Kita nggak pernah ngeh, kita menyadari Sang Hidup itu di dalam diri kita. Padahal tanpa Sang Hidup, kita tidak bisa merasakan pengalaman di dunia ini. Bahkan rasa aja bakal nggak ada gitu. Meskipun kita punya perlengkapan anggota organ tubuh yang lengkap. Seperti yang saya katakan tadi di awal, ada loh yang masih punya perlengkapan lengkap, tapi nggak bisa melihat, nggak bisa mencium, nggak bisa merasa, nggak bisa mendengar, kan, nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena nggak dikasih hidup. Ya, nah ini yang perlu kita syukuri sedari awal. Ya, sadari bahwa hidup itu tak ternilai. Tapi kita terdistract dengan nilai-nilai dalam jumlah angka di luar sana. Oke. Nah, inilah pertahanan terakhir kita. Ya, karena meskipun kita keadaannya tidak sesuai atau lagi kurang oke, lagi kurang baik-baik saja gitu ya. Tetapi ada sang hidup yang masih bisa kita jalanin. Masih kita bisa lakukan sesuatu. Ya. Dan akhirnya ketika kita fokus atensinya kepada sang hidup dengan penerimaan utuh, kemungkinan untuk bisa menjalani hidup atau kebersediaan menjalani hidup pada kondisi seperti itu eh, lebih besar nggak untuk menjalaninya. Tapi bagi orang-orang yang sudah putus asa karena sebuah keadaan yang diinginkan itu menurut dia tidak masuk logika, tidak make sense gitu kan, bahkan mungkin frustasi dan putus asa, energinya akan ngedrop ya. Bahkan saya juga waktu itu ngedrop juga, tetapi yaitu hasil dari awalnya dari penolakan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan lain sebagainya. Sampai saya ngedrop ya. Sampai akhirnya saya stop di sana. Saya tidak mau lagi tergerus oleh keegoan saya. Tergerus oleh pikiran saya yang takut, khawatir, cemas. Ya, saya stop dan saya bersedia untuk menerima ini semuanya. Saya syukuri sang hidup ini dan menjalaninya. Dan luar biasanya eh, bahwa sang hidup itu benar-benar menghidupi. Ya, saya ulangi ya. Sang hidup itu benar-benar menghidupi, bahkan mencukupi. Jadi ketika ada permasalahan A, B, C, D pun ada kemudahan-kemudahan ketika kita bersedia, ya, penuh dengan kelapangan, ada kemudahan-kemudahan yang hadir. Ya, dan itu juga yang terjadi ke teman-teman yang sudah belajar di 30 hari SBS. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing ya, yang alumni ya. Oke, sekarang bisa membedakan ya, yang namanya kebahagiaan dan kesenangan itu. Ya, jadi jangan-jangan yang selama ini kita kejar, kita cari, itu bukan kebahagiaan, tapi kesenangan. Jadi kebahagiaan tidak perlu dicari ya, sudah ada. Ya, tinggal kita menyadarinya saja, merasakannya aja. Nah, jadi stop mengejar kebahagiaan. Capek ya? Mengejar kebahagiaan. Ya, setiap hari itu kan. Bekerja untuk apa? Untuk dapat uang. Kemudian untuk apa lagi? Untuk tadi belanja atas kebutuhan ini, kebutuhan itu. Untuk apa lagi? Ya ujung-ujungnya untuk bahagia gitu kan. Kenapa nanti sih bahagianya? Sekarang aja, karena memang kebahagiaan itu sudah ada. Kalau teman-teman sudah menyadari bahwa kebahagiaan itu sudah ada pada saat ini, maka ketika berpasangan, ketika punya anak,
ketika bertetangga, ketika bekerja, ketika berkendara, itu dalam hati yang lapang, bukan hati yang dipenuhi dengan keterpaksaan, kewajiban, keharusan, harus mengejar ini, harus mengejar itu. Ya, kalau teman-teman pada kondisi mengejar kebahagiaan, itu teman-teman sama seperti wajah-wajah yang ada di jalanan ketika pergi kerja. Pada cemberut, pada tegang, ya enggak? Perhatikan ketika orang-orang sedang pergi bekerja di pagi hari. Ya, kenapa? Mereka mengejar. Ya. Nah, di kesadaran SBS ini diajarkan untuk menarik, ya, menerima, bukan mengejar. Nah, ini lebih asik ya. Jadi pilihan ya, teman-teman mau yang mana ya gitu ya. Hidup dengan penuh kebahagiaan atau hidup penuh dengan keterpaksaan. Ya, bahkan bahagianya pun nanti gitu kan. Ya, nanti aja terus akhirnya kan ya. Oke, yang membuat akhirnya itu ada, itu karena ada ilusi terbesar ya, yang namanya ego. Ya, ego sendiri kalau bahasa Latinnya itu adalah aku atau saya. Bahkan dalam literatur yang lain, ego itu singkatan dari edging God out. Ya, jadi yang menjauhkan, ya, jadi yang menjauhkan dari ketuhanan si ego itu. Jadi ada sebuah identitas yang mengaku, ya, yang bilang saya, contoh misalnya, saya yang apa sakit hati, ya, saya yang sakit hati itu. Kenapa ada saya yang sakit hati? Ada si saya yang merasa jadi victim kan ya. Kenapa jadi dia masih jadi victim? Karena keinginannya tidak terwujud. Atau dia merasa jadi victim atas perlakuan orang lain. Misalnya direndahkan oleh orang lain. Ada saya yang direndahkan oleh orang lain. Saya ini yang memiliki konsep bahwa kalau saya direndahkan, saya bereaksi. Reaksinya bagaimana? Sakit hati. Berarti yang bikin sakit hati apakah omongan orang lain atau diri si ego ini? Atau kita yang kalau sakit hati? Akibat keadaan atau sebenarnya kita yang membuat sakit hati itu? Diri kita sendiri. Sendiri. Ya, diri kita. Kenapa? Karena yang pikiran itu punya kita, perasaan dan hati kita punya kita juga. Kenapa jadi nyalahin orang lain? Ya, ya. Yang mengizinkan kita sakit hati diri kita sendiri. Kenapa sakit hati? Karena punya sudut pandang bahwa hal itu tuh menyakitkan, bahwa itu tuh sesuatu yang tidak layak. Ya, berarti di situ ada point of view ya, ada sudut pandang atau value atau belief yang kita pegang selama ini. Apakah konsep diri atau ajaran dan lain sebagainya. Nah, banyak dari diri kita ini banyak aku. Bahkan ribuan aku yang tercipta dari semua pengalaman hidup yang akhirnya menyimpan memori, pendaman emosi, sudut pandang, belief system, dan lain sebagainya. Betul nggak? Bahkan ketika bilang bahwa saya pemalu, itu dari mana sih? Karena bisa jadi ada sebuah pengalaman yang akhirnya menyimpulkan saya direndahkan, saya dikecilkan, dan lain sebagainya. Berarti yang membentuk aku, ego, si pemalu itu siapa? Diri dia kan yang menyimpulkan, bukan keadaan. Karena ada sebuah peristiwa yang lain di manusia yang lain dengan menyimpulkan sesuatu yang berbeda, bisa jadi egonya bisa berbeda. Ya. Nah, bagaimana kita memiliki sebuah kesadaran yang bebas menentukan identitas yang mau kita pilih?
Asik nggak kalau kita bisa pilih tuh? Selama ini kan kejebak kan oleh sebuah memori pengalaman yang seolah-olah kita nggak bisa pilih. Ya, ada si penakut, ada si pemarah, ada si eh, yang selalu menjadi menyesali apa keputusan di masa lalu, ada yang bersedih hati masa kehilangan, ada yang nggak puas-puas dengan keinginan-keinginannya gitu. Keinginan sih oke-oke aja nggak apa-apa, tapi ketika di situ merasa ada keharus, merasa kurang, tidak cukup, bentukan siapa? Pengalaman dan ada kesimpulan. Nah, disinilah kita akan gali gitu ya. Apa saja ya, bahwa ego ini menjauhkan dari sisi kesadaran ketuhanan. Ya, tahu sih gitu kan. Tetapi ada banyak sekali ternyata apa saja yang perlu dilepas-lepaskan keakuan-keakuan ini secara bertahap. Ya, tentu nggak bisa langsung ya, karena banyak tumpukan-tumpukan. Ya, bahkan ribuan, bahkan mungkin jutaan. Ya, tetapi ini bukan sesuatu yang, wah gimana cara melepaskannya kalau begitu. Tenang ya. Satu layer itu bisa melepaskan ribuan pendaman emosi. Bisa melepaskan belief system di satu layer. Jadi layer kayak ngupas bawang, tapi yang ke bawah tuh bukan satu dua, tapi tuh ribuan. Ya, itu analoginya kita ketika memfasilitasi, ketika merilis itu seperti memotong atau menjatuhkan gantungan gelas. Kan gelas banyak yang bergantung kan. Kita nggak usah pukul hancurkan gelas satu persatu. Kita hanya cukup bidik ya gantungannya ada di mana. Pecahin maka semuanya bakal pecah. Bisa kebayang ya? Nah, maka ketika memecahkan satu gantungan tersebut, maka ada keakuan dengan berbagai macam pendaman emosi, sudut pandang, dan keyakinan yang kita pegang yang tidak rasional yang selama ini, yang menurut kita benar ternyata tidak, gitu kan, itu hancur. Ya, nah inilah yang membuat kita menderita adanya si ego yang tidak disadari tentunya. Karena kalau sudah sadar, kita bisa menggunakan ego itu untuk kebutuhan, tapi dengan sadar. Ya, seperti kita menggunakan pulpen. Ya, kalau selesai, ya udah, ya kita simpan. Seperti saya, misalnya saya memakai ego dengan memakai identitas saya sebagai foundernya Alfa, memakai kaos Alfa nih. Tapi saya ini hanya peran aja. Setelah selesai, saya buka lagi. Ya, atau saya tidak melekatkan diri saya kepada si baju ini. Ya. Nah, kita sadari ya, teman-teman. Apakah yang membuat menderita itu adalah si ego ini? Ada keakuan yang muncul. Ya. Nah, kita amati perilaku-perilaku ego kita, ya. Jadi yang relevan itu kita pilih, tapi tidak jadi fix gitu ya, nggak harus melekat. Yang tidak relevan kita lepaskan. Ya. Nah, kalau di bahasa kita di SBS itu namanya aku tiga. Ya, jadi ego atau aku tiga ya, karena ada aku satu itu sang sumber, Tuhan itu sendiri. Aku dua itu adalah ada pecikannya sebagai ruh, ya. Jadi di SBS itu dilatih untuk menjadi aku dua dengan praktek-prakteknya dan melepaskan keakuan-keakuan yang disebut ini gampangnya aja supaya untuk sementara waktu ya, aku tiga ya. Jadi ego itu adalah fantasi diri yang berdiri sendiri. Ya, jadi dia mengikrarkan seolah-olah gitu ya, mengikrarkan sebagai aku, ya, berdiri sendiri. Namun dalam realitas sejati kita kan adalah gelombang dari samudra kehidupan universal kan, bukan sebagai individu yang satu ini bukan kan?
Betul ya? Jadi dalam realitas sejatinya, faktanya kita gelombang dari samudra kehidupan universal. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ketika dipotong-potong segala macam, itu kita jadi lautan kekosongan. Karena mic saya adalah kekosongan, laptop saya kekosongan, dan teman-teman adalah berasal dari kekosongan. Bukankah ini samudra kekosongan? Ya, basicnya itu. Ya itulah ketuhanan itu sendiri kan. Tapi kita ngaku-ngaku gitu kok, ini eksistensi saya gitu ya. Nah itu mulai offset di sana ya, gitu. Ya. Nah ketika ini dipahami, penderitaan ego akan sirna dan kebahagiaan menjadi keberadaan alami. Nah ini serunya nih, bukan sesuatu yang diusahakan. Ketika melepaskan keegoan kita, justru kebahagiaan itu akan menjadi keberadaan yang alami. Ya. Nah, kita pahami ada filosofi alfa ya. Jadi nanti wujudnya seorang yang alfa itu gimana sih gitu ya? Satu adalah sorry, dia itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Nah, di sini kita sudah menjadi pribadi yang atau berkesadaran, tidak blaming lagi, tidak pernah menyalahkan siapapun. Ya, kalau orang itu salah gimana gitu ya? Ya tidak menyalahkan juga. Hanya kita menyadari bahwa, oh ada keadaan yang seperti ini, apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya tambahkan setelah ini? Bukan untuk nyalah-nyalahin gitu. Ya, kalau kita misalnya kaitkanlah dengan keadaan negara sekarang, ya, kita hanya fokus kepada apa yang perlu kita tambahkan, ya, tanpa harus menyalah-nyalahkan, saling menyalahkan, tapi langsung fokus ke solusi. Ya, kalau solusinya perlu ada ketegasan, ya perlu ada demo, mungkin karena nggak dengar-dengar misalnya kan ya, ya silakan. Tetapi bukan berangkat dari kemarahan, ya, bukan dari kebencian, gitu. Bahkan dari eh, hal tersebut, ya ketika itu ada, itu pendaman emosi yang sebenarnya bukan hanya kepada pemerintah, tapi bisa dari orang tua juga, atau ada ketidakpuasan terhadap hidup, bahkan juga ada kemarahan terhadap Tuhan juga. Kenapa hidup saya begini, begini aja ya? Kan bisa jadi pendaman-pendaman itu sebenarnya sebagai akumulasi. Ya, tetapi ada yang perlu dikambing hitamkan yang mana ya gitu. Ya, tapi anyway, itu adalah matriksnya ya. Kalau memang kejadiannya sekarang seperti ini ya, ya, itu memang shadow sama shadow sih gitu kan. Jadi ya begitu juga alaminya. Dan sebagai matriks yang sebagai skenario yang nanti akan pada bergerak kepada sebuah tujuan yang lebih besar. Ya, hanya maksud saya pilihan kita mau di posisi yang mana, meskipun dalam kondisi seperti itu. Ya. Oke, yang kedua adalah alfa ini juga eh, sebagai gelombang otak yang tenang. Jadi dia bisa bersikap ya atau menjadi pribadi yang tenang ya. Dia memiliki sikap yang tenang dan jernih dalam merespon dalam melihat persoalan. Jadi tidak reaktif. Kenapa reaktif coba? Misalnya orang ke-trigger kemudian marah. Kenapa marah? Apakah karena yang men-triggernya atau karena dia yang sebenarnya selama ini punya kemarahan? Ya, jadi reaksi kita itu, perasaan kita muncul, buk, itu kan eksternal kita kan karena trigger aja kan. Tapi trigger apapun tidak akan muncul jika kita tidak punya itu. Kalau nggak punya kemarahan misalnya, yang kependam, kan tidak akan ke-trigger. Betul? Ya. Nah, saya juga termasuk orang yang
banyak sekali kemarahannya waktu dulu. Jadi gampang banget ya, termasuk yang sumbu pendek saya tuh. Ya. Tapi terus ketika menyadari, ya ketika pendaman emosi dan lain sebagainya, sudut pandang, belief system, value yang apa ya, yang bertransformasi, maka ya seperti sekarang ya, ternyata karakter, watak dan lain sebagainya itu bisa bertransformasi, ya bisa diubah asal kita mau ya dan bersedia. Yang ketiga, seorang alfa itu adalah wujudnya juga dia eh, tidak hadir keakuannya. Jadi alfa itu kalau sekolah itu bolos itu alfa kan. Nah, ini yang alfa adalah keakuannya. Jadi si egonya tadi itu ya, si ego itu setiap hari kita awasi ya. Dengan melepaskan rasa keakuan ya, itu karena menyadari semuanya itu karena izin Tuhan Sang Maha Pencipta. Pintar karena izinnya, karena memang diperpahamkan. Kita bisa menghidupi keluarga itu juga karena diizinkan. Ya enggak? Kita bisa berbicara dan lain sebagainya karena diizinkan. Nggak ada yang tidak diizinkan. Jadi akunya yang mana sih gitu? Ya, ya kitanya hanya sebagai perantara aja kan begitu. Jadi disinilah eh, berlatih untuk melepaskan keakuan bahkan dari sifat-sifat kesombongan gitu. Ini come and go juga dan teman-teman dalam prakteknya untuk stay alpha itu yang penting sadar. Jadi ketika lagi keluar dari jalur ya tinggal balik aja gitu ya. Karena apa masih tidak mudah untuk stay terus itu kayaknya nggak akan ada orang yang seperti itu. Ya, bahkan para utusan Nabi pun nggak akan ada yang bisa seperti itu. Ya, tapi kalau saya sering bilang bahwa tidak ada orang yang benar-benar suci. Yang ada adalah orang yang pandai bersuci. Ya, jadi asal dia sadar bahwa dia sedang keluar track, maka dia akan balik kepada zona yang tanda kutip ya, jalan yang lurus itu. Nah, ketika sudah menjalani itu semuanya, maka di sini akhirnya Al-Fatihah itu menjadi pembuka. Ya, saya ambil dari Al-Fatihah ya. Ya, yang maknanya adalah pembuka. Kenapa bisa membuka ya? Karena ya orang-orang yang seperti ini dia sebenarnya memelihara keterhubungan diri dia dengan Tuhan semesta alam. Make sense nggak, teman-teman? Orang yang bertanggung jawab atas hidupnya, bisa memimpin dirinya, dia tenang, dia menjadi hamba, artinya melepaskan keakuan. Rasanya ada keterhubungan nggak sama Tuhan? Iya, Nah, ada ketika kan. ada ya, ketika memelihara keterhubungan ini, maka kemudahan-kemudahan akan datang dengan sendirinya, tanpa harus seperti yang dikejar-kejar gitu. Enggak ya. Jadi PR-nya hanya ini aja sih gitu kan. Ya meskipun nggak bilang hanya juga karena ada prosesnya ya yang perlu dilakukan ya gitu secara bertahap gitu. Nah, apa saja yang perlu diawasi atau yang perlu disadari ya kalau di bahasa Jawa itu eling lan waspada gitu ya. Apa sih yang perlu sadar dan diwaspadai? Yaitu niatnya, yaitu pikirannya, yaitu perasaannya, yaitu segala perkataan yang muncul, yang diucapkan, kemudian sikap, ya, bahkan ekspresi sekalipun, gestur tubuh. Ya, bagaimana ini semuanya selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya, kalau sikap misalnya optimiskah? Orang yang sikap optimis, gestur tubuhnya gimana, teman-teman? Kebayang nggak kalau orang optimis? Semangat. Hmm. Semangat tuh gimana gestur tubuhnya? Ekspresinya kelihatan nggak?
Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Ya, tegak, semangat, ya, Hmm, penuh dengan senyuman, tenang gitu ya. Kenapa? ya. Karena di perkataan, perasaan, pikirannya ya tentang keoptimisan, tentang kebersatuan dengan Tuhan. Ya, kalau perasaannya merasa kurang, sakit hati, merasa kemarahan, putus asa, maka sikap yang muncul itu atau perkataan-perkataan dan sikap yang muncul akan mengekspresikan yang dari dalam ini kan, pikiran dan perasaan ini kan. Betul nggak? Iya, betul. Dan inilah vibrasi ya. Jadi wajar ketika vibrasinya selaras dengan kebahagiaan tadi, kelapangan, atau selaras dengan kesadaran ilahi atau kesadaran ruh. Ya, jadi bagi orang-orang yang sudah alfa, ya, alfa di sini adalah yang tadi filosofi yang tadi, itu nggak mungkin hidupnya susah. Kalaupun tadinya agak ada kesusahan, ada kesempitan, dia akan beralih dengan sendirinya. Akhirnya step by step hidupnya akan lebih mudah dengan kemudahan dan kelapangan. Ya, karena sejatinya adalah hidup dengan keselarasan ketuhanan pasti diurus sama yang maha pengurus, yang maha pengatur, maha pemelihara. Betul nggak, teman-teman? Fakta, Kang. Betul, Iya, Kang. sepakat Betul, ya? betul, betul. Fakta. Oke, ya, gitu. Nah, jadi yang biasa menderita itu ada dua, ya. Satu karena ada sensasi keinginan dan penolakan. Ya, jadi kalau ada reaksi kita tidak tenang, gelisah, dan apapun itu karena ada keinginan yang belum terwujud, yang mengharuskan keinginan itu terwujud, dan penolakan. Kita menolak hal yang sudah terjadi, masih mempertanyakan. Ya, rumusnya cuma dua ini sebetulnya, ya. Asal kita sadari. Makanya di awal Alfa tuh sudah tidak blaming, sudah tidak menyalahkan siapapun. Ya. Nah, keinginan dan penolakan ini dari mana sih asalnya? Dari kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasarnya ingin makan, ingin apa? Minum, kemudian kita misalnya mungkin juga ada yang dalam bentuk seksual, ada dalam bentuk pergerakan. Itu dasar ya. Nggak perlu juga sebetulnya berkeinginan untuk itu karena itu akan datang dengan sendirinya juga kan. Nah, atau pengalaman masa lalu ya, karena diajarkan harus gini ya, mencapai ini, mencapai itu. Ada sesuatu yang merasa dulunya tidak dicukupkan, kemudian ada sebuah perasaan dari masa lalu itu merasa kosong di sini ya. Nah, maka muncullah keinginan dan penolakan itu di masa saat ini. Ya, kemudian belajar dari pengkondisian. Ya, harus tadi kan, harus bahagia, harus mencapai kebahagiaan dengan nilai ini, dengan pekerjaan ini dan lain sebagainya. Akhirnya keinginan dan penolakan itu terjadi karena belajar dan pengkondisian. Ya, dan akhirnya terbentuk ilusi dan ego. Ya, yang menyimpan semua memori itu. Oke, apa saja sih teman-teman yang perlu diawasi ya keakuan-keakuan tadi, yaitu ingin dihargai, ingin diakui, ingin mengatur, ingin memiliki, ingin seperti orang lain. Sorry. Jadi inilah bentuk-bentuk penderitaannya. Jadi keinginan ini yang perlu diwaspadai dan jika ini ada, ya kita tinggal declare aja dengan kesadaran aku dua, ya itu dilepaskan. Gitu. Nah, selama kita di kelas 30 hari sadar bahagia, kita praktek-praktek ini, ya, gitu. Nah, juga mengubah apa? Mengubah yang ada di dalam, ya, di subconscious kita.
belief kita yang tidak relevan lagi, value value atau nilai-nilai yang kita pegang yang tidak relevan lagi, emosi, pendaman emosi yang tidak relevan lagi kita lepaskan dan lain sebagainya ya. Jadi di sana secara bertahap dikasih cara bagaimana sih untuk bertransformasi ya, melampaui keadaan-keadaan yang menurut pikiran itu terbatas begitu gitu. Dan teman-teman di sini nanti ada selama 30 hari itu ya. Oke, sebentar. Nah, materinya apa aja sih? Ya, satu di praktek minggu pertama ya itu adalah eh, acceptance dan releasing atau releasingnya itu dalam bentuk forgiveness. Jadi ini untuk membebaskan akar masalah dan belenggu hidup ya, menerima diri dan hidup seutuhnya. Nah, ini basic banget untuk mencapai kebahagiaan yang tanpa syarat atau yang sejati. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita tuh tidak menerima keutuhan hidup. Bahkan kita ada sebagian besar kita menolak perjalanan hidup kita. Ya enggak? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Bahkan ada beberapa orang yang kenapa sih saya dilahirkan di orang tua yang ini gitu. Bisa juga kan gitu. Akhirnya hidupnya selalu apa penuh dengan keterpurukan, kemarahan, kesedihan, penderitaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita belum menerima hidup seutuhnya. Nah, kemudian pemaafan, ya pemaafan terhadap apapun ya yang dulu kita pernah alami dengan seseorang dan apapun. Dan memaafkan ini bukan karena aku benar dan mereka salah, tetapi justru karena ingin melepaskan atau bersedia melepaskan keakuan yang merasa benar justru, ya, bukan bukan memaafkanku, bukan memaafkan karena kita merasa benar, justru melepaskan keakuan yang merasa benar, ya. Nah, di sini mulai teman-teman sudah langsung bisa ngerasain yang namanya kelapangan sebetulnya. Kemudian dari kelapangan itu dilanjutkan, akhirnya kesadarannya meningkat dan kita akan diajak untuk tampil bersyukur untuk mendalami kehidupan sehari-hari dalam setiap kondisi. Ya, akhirnya alfa yang menyadari eh, kebersyukuran. Nah, pertanyaan saya teman-teman, bersyukur dulu atau bahagia dulu buat yang baru ya? Bahagia dulu atau bersyukur dulu? Hmm? Sudah ada di kolom chat, Kang. Ada coba Sudah dibaca ya. dijawab. Iya, dari Bu Yayu, bahagia dulu. Oh, bahagia dulu. Terus Hmm. Mas Levi bersyukur. Mas Hmm. Nur Wahyu gimana nih? Belum menulis loh di kolom chat loh. Ditunggu dan Bahagia teman-teman yang lainnya. dulu. Oh, bahagia dulu. Tulis dong, Ah, Mas. Siapa oke, lagi yang mau menulis boleh loh. ya. Jadi ketika sudah memahami yang tadi prinsip bahagia, ya ternyata bahagia dulu ya. Karena bahagia itu kan selalu fondasi, selalu di awal, selalu jadi latar dari semuanya. Karena bahagia itu adalah sifat hidup kan. Kita tidak mungkin bisa bersyukur tanpa hidup. Ya. Justru karena kita bersyukur karena merasakan hidup. Artinya apa? Bersyukur justru karena merasakan bahagia gitu. Merasakan kelapangan itu. Jadi agak-agak beda nih gitu kan dengan konsep-konsep yang di luar mengajarkan kalau pengen bahagia berbanyak bersyukur. Nah, kalau kita
perbanyak sadari hidup ya, sadari kebahagiaan yang berupa kelapang itu, maka rasa syukur itu sebagai sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang diusahakan. Oh, saya harus bersyukur nih. Enggak. Itu datang dengan sendirinya, ya. Nah, nanti dikembangkan juga teman-teman bagaimana rasa syukur ini akhirnya kita bisa merasakan yang namanya kemewahan, keberlimpahan hidup. Itu sudah terjadi saat ini ternyata gitu ya. Dan ada nilai-nilainya. Dan rasa energi ini menjadi energi yang bukan afirmasi lagi ya bahwa saya keberlimpahan, saya kaya dan lain sebagainya. Sudah afirmasinya bukan untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena sudah mendapatkan itu. Karena sudah pada persaksian dan merasakan itu semuanya. Ya, orang-orang banyak mengafirmasi seperti itu untuk mendapatkan perasaan itu. Kalau kita enggak sudah di awal, maka afirmasi itu bukan karena keinginan, tapi bentuk dari pernyataan. Ya, kemudian dikembangkan lagi setelah mulai mensyukuri ya keberlimpahan itu dari di mana-mana, kita akhirnya praktek di kesadaran menjadi the witness ya atau sang penyaksi. Ya, nah kita di sini di minggu ketiga ya ini materi minggu ketiga dengan prakteknya kita akan dilatih untuk menjadi penyaksi akan keberadaannya. Kita menyadari kehadirannya pada setiap peristiwa sehingga kita terkoneksi dengan sang sumber kebahagiaan dan keberlimpahan. Tadi kan kita sudah memahami atau merasakan kebahagiaan dan keberlimpahan ya di minggu kedua. Nah, kita menyadari lagi bahwa itu tuh ada sang sumbernya gitu. Yang apa yang kita lihat, yang apa kita rasakan, yang kita dengarkan, itu kita bisa merasakannya, sudah jadi penyaksinya. Kemanapun kita menghadap, kita akan melihat wajahnya. Wajahnya bukan wajah kayak saya begini ya, bentuk wajah manusia, tapi maksudnya adalah keberadaannya itu. Kita bisa menyadarinya. Nah, disinilah mulai ada persaksian, ya. Jadi nggak asbun nih, ya. Aku bersaksi, nah, apa buktinya? Bahwa aku bersaksi, ya. Nah, disinilah mulai bersaksi. Ya, Kang, yang minggu kedua, yang tolong Kang tadi nggak kebaca Kang. Maaf. ini, Nah iya, Mbak. ya, kayak ya. Jadi bersyukur itu seni ya. Jadi eh bilang alhamdulillah, puji Tuhan atau apapun itu mah gampang ya. Tapi apakah energinya benar-benar sudah ada di sana? Belum tentu. Ya, dia tuh skill bersyukur itu. Bagi orang-orang yang sering berkeluh kesah, akan susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena dia terlatih untuk berkeluh kesah. Ya. Nah, jadi ini praktek-praktek untuk berkesadaran itu ada praktek-prakteknya dan perlu ada pembiasaan. Ya, kenapa? Kebiasaan puluhan tahun bahkan ya kita terlatih untuk apa? Untuk tadi banyak keterbatasan ya, banyak hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang tidak selaras dengan dimensi ketuhanan. Nah, ini gongnya ya teman-teman. Gongnya adalah bagaimana kita memiliki kesadaran oneness ya. Kita akan menjadi kesadaran kesatuan yang melampaui dualitas. Ya, Mbak. Tidak terjebak di dualitas tuh, tapi kita melampaui dualitas. Ya, kalau ada dua, kita tuh jadi orang ketiganya justru ya, melihat keduanya, bukan memilih salah satunya. Ya, bukan bukan maksud saya gini, bukan memusatkan kepada salah satunya dan terjebak kalau memusatkan itu. Tapi kita mengawasi atau menyadari keduanya sehingga kita bisa pilih yang hitam atau yang putih saat itu. Jadi di sini hitam belum tentu buruk kalau di sini di alfa tuh. Yang putih juga belum tentu bagus, ya. Misalnya ke teman-teman sebagai orang tua misalnya kan ya,
Konsepnya adalah melakukan pendidikan yang lemah lembut. Tahulah disimbolkan itu warna putih ya. Tapi tidak bisa digunakan ketika anak kita misalnya perlu ditegasi. Nah, kelembutan itu jadi sesuatu yang tidak baik. Bahkan sisi hitamnya justru itu kebaikan. Ya, nah di sini kita berlatih untuk menjadi apa ya, satu kesatuan ya, yang melampaui dualitas sehingga mengalami kebebasan, kebahagiaan dan kemudahan dalam hidup ya, bahagia, sehat dan sejahtera. Begitu. Ya, jadi kalau di agama ini sebenarnya adalah bahasanya tauhid ya. Jadi atau di bahasa Jawa ada manunggaling kawula Gusti gitu kan misalnya itu di sini ya. Tapi saya harap ya teman-teman yang sudah belajar spiritual berkesadaran itu tidak bypass ya karena semuanya itu sebetulnya perlu ngalami secara praktikal. Itu teh mungkin teman-teman silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, Kang Dani. Luar biasa ya teman-teman, penjelasannya Kang Dani yang sangat rinci, tapi juga tidak berbelit-belit ya Kang ya. Dan kita langsung get a sense gitu. Ya. Dan applause dong untuk Kang Dani, boleh dong kirim itunya jempolnya dong di apa di tombol react. Jadi kirim semua. Nah, gitu dong. Tepuk tangan untuk Kang Dani. Kita semangat teman-teman karena kita sudah mulai masuk ke zona kenyamanan, sadar, bahagia sejati. Dan Kang Dani, kayaknya sekarang nih kita boleh ya masuk ke sesi berikutnya, Ya. yaitu sebelum Q&A, uh, kita boleh persilahkan, ada 3 orang nih Kang, yang mau Hmm. testimoni dari alumni kelas SBS. Oh, Dan oke. ya boleh ya, jadi Boleh, boleh. ada 3 orang, singkat saja 3 orangnya, tapi kita seling-seling nih. Jadi Q&A satu, terus kemudian ada pertanyaan, terus Q&A lagi kan 3 pertanyaan, ada 3 alumni. Jadi sekarang kita dengarkan dulu nih testimonial dari alumni kelas SBS. Pertama, boleh dong Mbak Maul, apa yang bisa dirasakan Mbak Maul, apa yang didapat dan juga bisa share gitu kepada kita semua yang ada hadir di sini. Silakan Mbak Maul, waktunya Singkat aja ya, singkat singkat saja. padat. Waktunya singkat saja. Silakan Mbak Maul. Aduh, saya ditodong duluan. Lo boleh dong. Terpilih Em, duluan. Silakan Mbak. Terpilih ini ya. Eh, Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Kalau Malam eh, Mbak. batch berapa saya lupa ya. Tapi yang pasti saya itu batch pertama selesai, saya nggak mau berhenti. Saya ikut ke berikutnya. Oh iya, sama anaknya itu ya. Iya. Dan jadi Kang Dani bilang saya ikut yang kedua itu bersama anak saya. Jadi pas ikut SBS itu sebelumnya itu hidup saya kacau banget, penuh amarah, ingin mengatur keadaan. Nah, setelahnya itu ya yang sebagai penyaksi adalah anak saya gitu. Hmm. Anak saya melihat bahwa mamahnya berubah gitu. Makanya terus akhirnya dia ikut SBS yang di batch setelah saya selesai. Nah, sebenarnya yang terjadi di anak saya lebih kacau lagi. Ternyata, cuman Gimana karena tuh? kami terpisah jauh, dia punya sesuatu yang memang tidak diceritakan ke saya gitu, Kang. Tapi saya nggak mau Hmm. cerita karena ini masalah pribadi dia. Oke. Cuman saya cukup tahu dan itu memang memang kacau banget. Nah, setelah setelah dari SBS, dia juga hampir tanpa muncul ya Kang ya, karena nggak Ya. ngerti alasan dia nggak mau muncul, nggak mau komen, nggak mau apa, tapi menyimak. Sekali aja muncul wajahnya ya waktu itu ya. Cuman, Hmm. tapi setelah itu dia intens menelpon saya setelah di di Malang dan ini tiap hari gini. Jadi kami itu seperti coach dengan muridnya. Kadang saya jadi coachnya, dia muridnya. Kadang dia jadi coach saya muridnya gitu.
Jadi Hmm. saling aja sekarang ini berdua. Jadi jadi pengalaman saya itu ya Telusi, Kang Dani dan teman-teman menemukan satu orang berkesadaran yang bersanding dengan kita itu luar biasa. Baru Luar satu, biasa. Masya Allah. Apalagi kita nanti punya pasangan yang bisa berkesadaran, terus juga punya mungkin rekan bisnis yang bisa berkesadaran, saling gitu. Mungkin itu lebih melengkapi hidup kita ya. Cuman kan balik lagi itu bukan sebuah keinginan, karena Nanti kan kita juga. Hmm. ya diajarkan untuk tidak mempunyai keinginan gitu. Itu aja sih yang saya rasakan. Sebenarnya banyak banget yang saya rasakan hal-hal yang istimewa, bahagia di sini bersama keluarga baru yang baru kenal tapi luar biasa gitu. Kayak deket Terus gitu ya, Mbak. iya, Rasanya deket ya, rasanya Kang deket. Dani itu super-super juga nggak ada lelahnya untuk menyolek kita gitu di di grup. Terus juga Grup mm, alumni ya. iya nggak pilih Hmm. kasih juga istilahnya. Pokoknya seru banget, seru. Oh. Dan yang pasti saya sekarang menerima apapun yang datang ke saya terima, nggak ada penolakan lagi. Ke-trigger ya masih hari ini pun setelah tadi belajar tentang apa tadi Kang, Kul A'udzu Birabbin Nas itu Ya, saya dapat dapat trigger sedikit, cuman ya kalaupun memang ke-trigger saya mau sedih mau apa saya rasakan, saya terima, ya, setelah itu rilis udah. ya. Dan saya di stay alpha lagi, stay di kesadaran lagi. Terima kasih Wah, sama-sama teman-teman. keren. Mudah-mudahan semoga kita bisa Wah, luar biasa. berkumpul lagi, bergabung lagi ya. Itu aja. Baik, terima kasih Mama Ul. Iya, Wah, tepuk tangan nih sama-sama. untuk Mama Ul yang dari batch pertama. Ini suhu, berarti kakak kelas ya. Enggak, Batch. saya bukan batch pertama. Batch berapa sih kemarin ya? Empat Aku kayaknya. batch 5. Kalau Eh, Mama Ul batch 1 ya? Empat em, kayaknya. Oh, 4. Oh, oke, hmm. oke. Tapi saya pokoknya ikut kedua kali gitu. Baiklah. Iya, Nah, sekarang terima terima kasih. kasih ya Mama Ul ya, ini testimoninya luar biasa ya. Dan kita bisa refleksi dari testimonialnya Mbak Maul. Kemudian kita boleh Kang Dani sekarang lanjut ke pertanyaan nih dari teman-teman yang hadir di virtual Zoom Iya, sini. boleh. Silahkan satu orang penanya mohon raise hand gitu, mengangkat tangannya atau membuka mic-nya atau juga menulis di kolom chat. Satu orang silahkan, nanti Kang Dani berkenan untuk menjawab. Monggo. Siapakah yang mau bertanya? Apa perlu saya tunjuk? Atau sudah jelas ya sepertinya ya. Apa sudah jelas? Atau bingung. Atau bingung? Bisa juga. Seperti yang pertama kali. Oke. Iya, Mungkin saya mau tanggapan karena yang bersedia on cam ya, yang muncul itu eh, Mas Nur. Nih, apa sih Mas yang didapatkan dari ya, sesi ini, Mas? silahkan Mas Nur. Sudah Apa? ditunjuk tuh Mas. Oke, Dipersilahkan. sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada eh, manggilnya Bapak atau Coach atau Kang, boleh Kang. Kang aja, Kang Dani. Oke, oke untuk Kang Dani, saya sebelumnya izin bercerita sedikit nih Hmm, mengenai eh, dalam artian kesadaran. Nah, hmm, sudah dari 2 tahun yang lalu itu saya itu kayak hidup saya tuh merasa kosong, hmm, kayak apa ya? Tiba-tiba saya itu nangis. Bahasanya apa hmm, sih di dunia ini yang apa maksudnya apa kayak seolah-olah kayak kayak hidup kok harus gini sih? Kenapa sih kayak gini? Banyak muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. hmm, Kemudian pas waktu itu saya cari-cari di YouTube lewat di situ di ketemu channel yang namanya Ngaji Rosol. hmm, Nah, di situ banyak sekali orang-orang yang mungkin berkesadaran bahwasanya. hmm, hmm, Nah, di situ saya menangkap bahwasanya
untuk konsep kesadaran itu kita itu ibarat kayak lautan, ibarat gini, Pak. lautan dan ombak, Hmm. awan dan langit, Ya. kemudian subjek, objek, terus Hmm. apa lagi ya? Banyak sekali perumpamaan. Nah, Ya. diri kita yang sebenarnya itu adalah kalau kita ambil konsep dari langit dan awan, kita itu langitnya. Dan awan Hmm. adalah pikiran, perasaan, gagasan, eh, dan lain sebagainya gitu. Ya. Kemudian ya sampai sekarang ini, Kang Hmm. Dani, saya itu eh, belajar apa mengikuti yang namanya teknik Sedona Method, Hmm. ada yang apa ya istilah kesadaran, terus Ya. Ya. apalagi ya masalah kesadaran murni dalam artian kita menyadari eh, nafas kita, nafas yang natural. Hmm. Nah, dan lain sebagainya. Nah, sifatnya saya itu mudah tertarik dan mudah bosan atau gimana. Istilahnya itu nggak konsisten. Kalau belajar ini ya ini bahasanya. Ya. Ya. Nah, masih bingung bahwasanya itu mana yang mungkin apa kayak yang bisa mendampingi, maksudnya belajar sampai tuntas gitu Ya. sampai sekarang. Dan apa ya? Ya, terus ada. Jadi satu persatu saya ikutin kalau ada webinar gratis, saya ikutin. Nanti ikutin. Dan aku pikir-pikir kalau sampai sekarang kalau aku tetap begitu nggak ada ujungnya, Ya. nggak ada ujungnya, Nggak tuntas soalnya ya. nggak tuntas gitu. Ya. Jadi untuk masalah konsep dan ini lagi, Kang Dani, saya Hmm. itu kayak kan ada ibarat bahwasanya itu layar, kayak layar dengan isi kayak kita menonton bioskop biasa kan Hmm. ada layar Ya. dan ada isi itu ada Ya. isi filmnya lah. Di situ kan ada banyak Ya. peran. Nah, Ya. dalam kehidupan sehari-hari 2 hari yang lalu kayak saya kayak gini, saya merasakan bahwasanya kayak, nah, saya gini ki kayak saya itu sebagai kayak menonton menonton apa ya bahwasanya Hmm. kayak Film. iya kayak menonton bahwasanya ketika di sana ada apa-apa saya biasa saja Hmm. Hmm. kayak seolah-olah saya itu menonton ini kayak apa ya nggak bisa diceritakan apa ya. Ya gambaran lah, gambaran film atau apa gitu kan. Iya, terus kayak seolah-olah saya ada kayak kayak melihat diri saya bahwa saya ya bukan kayak entah itu imajinasi atau nggak tahu, tapi saya kayak merasakan bisa melihat dari arah belakang, depan, kanan, kiri. Hmm. Nah, itu yang saya Ya. alami gitu. Hmm. Pertanyaannya mungkin ada Pertanyaannya ya, atau sharing aja. ya sekedar sharing dan untuk siapa tahu nanti ujungnya ketemu ke Kang Denny Iya. untuk belajar lebih dalam untuk Iya. permasalahan ini. Iya, Mas Nur. Izin menanggapi ya, Mas ya. Jadi Oke, siap. teman di sini juga ada, ini Telusi juga base 5, 5 ya. Mau ada 4. teman-teman yang lainnya gitu kan. Yang notabene di sini tuh udah kemana-mana Iya. gitu. Ya, terus akhirnya dapat kunciannya gitu kan. Nah, buk yang di eh, sama Mas Nur yang didengarkan, yang dipelajari, nggak ada yang salah Mas. Itu benar semuanya yang tadi saya bilang kan, gitu. Tetapi ada hal yang tidak dimentori untuk itu ya, untuk menjelaskan yang namanya pendasaran aku, Mas. Oke, lah gitu. Ya, contoh nih ya.
Misalnya, ya saksikan saja, misalnya, ya terima saja. Nah, saya tuh lebih agak spesifik. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang menerima? Siapa yang memaafkan? Siapa yang berterima kasih? Ya, itu kalau yang menerima, ya, yang seolah-olah menyaksikan padahal sebenarnya tidak menyaksikan tapi pura-pura menyaksikan, itu kita di sini cukup detail diajarkan untuk benar bisa bedain mana itu kan yang si pelakunya itu. Untuk awal-awal ya kita menggunakan kata si pelaku karena nanti saya bilang tadi ada di kesadaran yang keempat menjadi oneness, udah tidak ada pelakunya. Nah, kebanyakan belajar berkesadaran dan spiritual itu melakukan spiritual bypass. Set ya, langsung Langsung loncat ke wah anu ya. loncat jadi langit lah, gitu kan. Jadi Ya. manunggaling kaulo Gusti lah. Wah, keren-keren lah bahasanya kan gitu. Ya. Tapi tidak diselesaikan secara bertahap. Ya, pendasaran dirinya yang selama ini eh, bermain atau menjalani kehidupan itu siapa, itu perlu disadari dulu. Ya, kan kita sudah banyak ya dari agama, dari konsep-konsep kehidupan bahwa hidup itu harus ikhlas, harus Nah, menerima, ngerti ya gitu kan, sabar. ngerti. Tapi masalahnya adalah selama ini kita berusaha ikhlas, selama ini kita berusaha sabar. Yang berusaha yang berusaha sabar dan berusaha ikhlas, yang berusaha menerima, yang berusaha menjalani hidup, Hmm. ya, yang berusaha bahagia, berarti bukan diri sejatinya kan? Yes. Bahkan yang ikut meditasi, yang ikut kelas-kelas, itu semuanya adalah siapa? Itu perlu disadari dulu. Selama belum menyadari itu, pengetahuan yang sebanyak itu akhirnya diterima oleh siapa? Jangan-jangan oleh diri yang palsu, Oleh pikiran. oleh pikiran, oleh identitas yang merasa Iya. kurang, merasa marah, merasa apa, dan pengen lari dari sebuah penderitaan yang dia alami saat ini. Berarti melakukan pelarian ya, gitu. Nah, di sini praktek untuk ayo lo, sini, hadapi. Gitu. Rasakan, amati dan lain sebagainya. Ini gambarannya selama ini punya punya bau di rumah, ada bangkainya, tapi kita nggak mau mendatangi bangkai itu. Kita sibuk mencari keluar untuk beli parfum pewangi untuk menutupi bau bangkai itu. Ya enggak? Nah, di sini kita 30 hari dimentori untuk benar-benar menemukan bangkai-bangkai sehingga rumah sejati kita benar-benar jadi tahu, oh ini ya diri yang palsu itu. Oh ini ya keakuan-keakuan itu. Dan gampangnya di sini ada checkpointnya. Kayak tadi, 5 belenggu diri itu checkpoint-checkpoint setiap harinya, Mas. Ketika ini muncul emosinya, nih checkpointnya saya kena kena keinginan apa ya? Oh, ternyata saya ingin mengatur misalnya. Oke, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Saya pun menggunakan Sedona method tapi tidak pure. Saya sudah mix dengan berbagai macam modalitas, Mas. Dan tentunya saya sudah sederhanakan dan teman-teman di sini melakukan percepatan. Ya, syaratnya apa? Ngikutin. Ngikutin, bertekad dan ngikutin. Ya, berkomitmen selama 30 hari. Ya, testimoninya ada nggak yang nggak oke? Ada juga ya. Kalau setengah-setengah ikutannya gitu ya, tidak konsisten ada aja. Tapi bagi teman-teman yang bertekad ya, berkomitmen itu saya jamin ya 100% bertransformasi ya dan luar biasa. Gitu Mas tuh. Mudah-mudahan nanti bisa gabung juga ya. Iya, siap. Terima Terima kasih, kasih, Mas Kang Dani. Nur. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Terima kasih. Kang Dani, sesudah eh, ngobrol dengan Mas Nur Wahyu, kita ada Hmm, satu testimonial lagi sebelum kemudian ada satu penanya lagi yaitu Mbak Tuti. Jadi sekarang oh kita ya, panggilkan nih alumni dari SBS yang siapa? namanya Mbak Nuri. Where are Oh, Mbak Nuri. you? Mbak Nuri, Mbak boleh Nuri di itu dari as Solo ya? ya kalau tidak Oh, salah Mbak Nuri dari Solo ya. iya, Selamat malam Mbak Nuri, iya. boleh dong testimonial Halo, singkat padat dan jelas Halo, ya. Mbak Nuri, apa ya. kabar? Halo, Mas.
Mbak Nur itu dari batch berapa ya? Sampai lupa. 5 apa ya? Eh, Oh, 5 sama sama aku dong, Mbak Nuri. sama Setelah Meli tuh batch berapa ya? Oh, oh kalau Lupa Meli. kelima Mas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Oke. Gimana Ya, Mbak Nur? oke, terima kasih Mbak Lucy sama Kang Dani. sama-sama. Ya. Eh, ya, dulu saya tuh sering banget, rajin banget ngikutin banyak kelas dari Hmm. apalah, apalah, apalah gitu lah ya. Ternyata, waktu di mobil ditanyain tuh sama Kang Dani, Mbak, kamu sebenarnya mau ngapain sih ikutin banyak kelas gitu? Oh, ini sebelum ikutan Mbak Nuri ikut workshop saya di mana? Klaten ya, Jogja, Jogja waktu itu. ya. Nah, waktu itu belum belum ikutan SPS sebagai peserta workshop. Nah, waktu itu kita lagi mau ikutan nggak? Saya bilang kongko kan. Nah, satu mobil. Nah, akhirnya karena cerita ikut ini ikut itu saya provokasi dengan pertanyaan itu. Lanjut, Mbak. Itu masih inget banget tuh, kayaknya tertampar sama Kang Dani. Terus akhirnya, apa sih ini yang diajarin Kang Dani ya? Penasaran kan? Ya Ya. udahlah ikut nyoba gitu, akhirnya ikutlah SBS, lupa batchnya batch berapa. Di situ tuh kayak diajarinya tuh kok simple ya gitu. Sampai kemarin disuruh jadi moderator di TikTok tuh bingung mau nanya apa lagi ya. Karena ujung-ujungnya pasti jawaban Kang Dani, udahlah tinggal di setting aja dari aku 3 ke aku 2. Jadi kalau ada offset offset dikit gitu langsung inget mantranya Kang Dani. Eh, Langsung setting nih ke aku dua itu sang penyaksi ya, Menyadari. Kang. Iya, Ya. menyadari. Jadi ketika di aku dua itu udah rasanya udah lebih tenang, lebih ringan gitu sih, Kang Dani. Hmm. Lebih Ya. lapang, ya sesuai dari apa namanya teorinya yang awal-awal basic knowledge-nya bahwa ya udah sadari aja bahwa kita itu bukan kayak di ragaku namanya Nuri gitu dengan segala identitasnya yang entahlah orang mau ngomong apa gitu. Tapi begitu masuk di aku dua, wah enak ya ternyata ya nggak perlu yang Hmm. macam-macam kayak gitulah. Jadi lebih menghadapi sesuatu ujian atau tantangan itu jadi kayak oh ya udah Lebih diamatin rileks aja ya. ya, Hmm. tentunya dengan tetap dengan strategi ya Kang, karena kan Tuh, ya ya. namanya hidup kan nggak mungkin cuma diam dan kemudian hanya meditasi gitu kan nggak mungkin, pasti ada Iya. yang harus dilakuin juga yang perlu dilakuin gitu sih Kang Dani. Itu menurutku mantap banget sih, kayak udah yang ayo ayo disetting gitu. Terus kata Kang Dani kan, ayo dong berani hadapi hidup, jangan lari mulu. Maraton rupanya Mbak Nuri nih. Suka Iya. Kenapa? lari ya? Maraton ya, suka lari ya? Ih, Iya. nggak juga sih, Itu Pak. itu olahraga yang serang apa yang sekarang digandrungi kan. Mm-mm. Lari ya. Ya. Hmm. Lari Pelari dari larinya. kenyataan. Udah kenyataan. Nah, ternyata Kang Dani ini Hmm. wacana aja ya, bukan wacana, dari teman-teman yang suka lari itu pernah saya tanyain, kenapa sih kalian Hmm. suka lari? Terus ada teman kan dari nursing juga keperawatan. Bener nggak Hmm. ya itu yang suka lari itu emang ada hal-hal yang emang dia ngelakuin lari karena emang lari dari sesuatu. Lu itu ada jurnalnya loh Mbak gitu katanya kan. Oh iya. Ya dia ada risetnya beneran gitu. Dan Iya. emang kata mereka sih lumayan untuk meringankan atau mengurangi sedikit dari apa Iya. yang mereka larikan itu sih gitu. Tuh. Dari beban mental yang ya dirilis lah ya dengan gerak Iya. gitu. Mm-mm. Tapi ya tadi itu salah satu minyak wangi gitu. Yang nanti Ya, kalau udah mulai bau gitu lagi ya terus aja kan ya. gitu. Iya. Dan nggak ada yang salah Dan dengan lari kan, dengan olahraga tapi mulai ya. bukan dari pendapat emosi dorongnya tapi dari benar-benar kesadaran yang memilih itu gitu kan. Itu Mhm. sih. Ya. Oke, makasih Mbak Nuri dan tadi saya juga akhirnya dengarkan juga bahwa mungkin teman-teman yang alumni kan sadar ya bahwa untuk bisa menyadari shifting dari aku 3 ke aku 2 kan nggak gampang juga.
ya enggak? Berarti ada tahapan Iya. ya, teman-teman di awal tuh apa dulu. Nah, itulah yang jarang diajarkan di narasumber itu kan. Kan seolah-olah kan tinggal gini aja. Enggak tinggal kok. Ada sesuatu yang perlu dijalanin, perlu dipraktekin ya. Gitu ya. Nah, itu yang saya cukup spesifik karena latar belakang saya juga bukan hanya praktisi kesadaran, saya juga seorang psikoterapis. Jadi mendalami ilmu psikologi yang deep gitu ya, yang deep psikologinya kan gitu. Jadi saya pun juga memahami ilmu energi karena ilmu energi ini saya pelajari sejak SMP. Ya, jadi eh, ini saya semuanya digabungkan ya, ilmu psikologinya, bahkan namanya transpersonal psikologi, spiritual kesadarannya, dan vibrasi energinya itu, kalau teman-teman alumni kan ngeh ya. Pokoknya kalau sama saya mau ketika saya tanya dan ngeles kemana-mana saya kejar. Kenapa? Energinya dapat. Ya, Nggak bisa nggak bisa bohong, Kang. nggak bisa bohong karena energinya dapat. Nah, itu teman-teman juga akhirnya bisa lebih cepat ya, seperti itu. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi, Menuri. Terima kasih, Manuri. Nah, Satu karena lagi ada ya? ada satu lagi dari Oke. Ibu Tuti. Ibu Tuti tadi sudah raise hand. Silahkan bila mana ada yang ditanyakan. Ya, Boleh off. terima Ya, kasih. boleh on cam. Silahkan. Ya, Maaf belum selamat online malam, Mbak ya, Tuti. Mbak Oh, Lucy dan Kang baik. Ya, Dani. Ya. Baik, baik. Iya, terima kasih kesempatannya. Berbicara tentang kesadaran, ya hmm, sebenarnya baru beberapa bulan, mungkin 6 bulan lah atau lebih hmm, lah, nyimak rum-rum kesadaran seperti Abu Marhum hmm. gitu-gitu kan. Oh Ya ya. walaupun ya trial error lah apa. Cuman kan akhirnya di dalam prakteknya kan saya udah punya anak gitu kan. Anak saya Ya. SMP. Nah, kemarin tuh curhat sama mamanya di gengnya dia itu, dia dicuekin tiba-tiba, beberapa minggu ini dicuekin, dijutekin sama aku, salah apa? Itu sedih gitu loh. Terus Hmm, ya kan, wah gimana ya ngajarin tentang kesadaran itu ke anak gitu kan. Saya bilang, kamu ya. itu sudah berharga, kamu itu nggak perlu tanya aku salah apa, kamu udah, istilahnya kalau lagi di kayak gituin ya udah diterima, nggak usah nyari-nyari kesalahan. Nah maksudnya saya itu, ya mungkin, saya juga belajar ya, mungkin nanti kalau Ya. kita udah menjadikan habit tentunya anak akan ikut ketularan ya, Kang Dani ya. Yes, Nah, ini kan betul nggih, banget. tentang, lah ini untuk seperti ini misalkan dari Kang Dani gimana untuk kita itu ya Ya, sedikit-sedikit tentang praktek kesadaran tuh ke anak gitu. Gitu aja ya, pertanyaan saya nggih. Terima kasih. ya, Mbak Tuti. Ini Terima Nggih. mungkin kasih, bisa, Bu. bisa apa? Ya, pengalaman dari Mbak Maul tuh, ya kan juga Mbak Maul itu kan dengan relasi dengan anaknya ya, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu, nasihatnya nasihat yang bagus, tapi kenapa nggak connect ya gitu, nggak nerima. Nah, ketika kita ya bukan cuma Mbak Maul aja dan teman-teman yang lain. Lucunya adalah ketika kita fokus ke diri kita dan diri kita kan kita perlu sadari. Kenapa sih ketika ngomong sama anak tuh kayaknya nggak dapet ya anak tuh ya frekuensinya. Karena di situ ada distraksi ya, ada gangguan vibrasi yang sebenarnya kita selama ini ada juga mengalami yang sama dengan anak kita ya. Ada mungkin tidak pedenya gitu kan, merasa tidak bernilainya. Kemudian ada isu-isu yang penampilan manusia yang lain. Nah, itu perlu diselesaikan dulu dalam diri kita. Nah, kalau enggak, mau ngomong gimana pun, ya, ah, ya kasarnya gini, mama juga gitu kok sebenarnya kan kalau dia mau ngomong kan sebenarnya kan secara vibrasi. Nah, ketika kita berubah dengan orang tuanya, dengan proses tahapan-tahapan di kelas SBS ini dengan sendirinya hubungan sama anak tuh tiba-tiba loh kok lebih deket ya, kok tiba-tiba anak saya mau dipeluk dan mungkin ada yang apa nyium dan segala macam, dan kebetulan kita ada praktek-praktek itu juga ya di SBS itu dengan sendirinya Mbak Tuti ya. Jadi Mbak Tuti atau teman-teman coba deh disadari
kalau memang sama pengalamannya kayak Mbak Tuti, apakah kita juga masih punya perasaan yang sama? Dari mana perasaan ini? Dari masa lalu kita yang seolah-olah kita diperlakukan sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Kemudian kita menyimpulkan atau melihat diri kita itu tidak merasa baik, tidak merasa cukup baik, ya, tidak bernilai dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dilepaskan dulu, sehingga ketika sudah clear, ya, aku tiganya tadi tuh udah tahu, oh ini aku tiga ternyata selama ini tuh ya. Kemudian menjadi aku dua. Nah, aku dua ini yang lebih clean itu akhirnya dalam nasehatin atau masih masukan sama anak itu akan lebih nyambung, Mbak Tuti. Gitu, Mbak. Oh iya, oke, siap Mas Dani. Berarti kita Mm-mm. istilahnya eh, ya berkaca. Oh ya, aku dulu punya case apa yang belum aku Kemiripan. selesaikan kayak gitu ya. Heeh. Iya, ada Ya, saya, kemiripan gitu. iya, saya juga Gitu. menyadari sih itu. Saya juga pernah Ya. ngalamin gitu usia-usia SMP gitu. Ya. Nah, ketika ngalamin kan masih ada emosi pendaman ya. Ya, Iya. tidak ada penolakan kan tentang kejadian itu kan di kedalaman batin kita kan gitu ya, Mbak ya. Mm-mm. Nah, kemudian ketika anak kita mengalami yang sama, kita kan jadi marah. Kenapa? Karena kita pernah ngalamin itu. Ayo dong lawan atau apalah segala macam kan. Tapi hal-hal yang kita sampaikan itu adalah hal-hal dia dari yang terluka. Jadi si aku yang terluka. Jadi yang ngomong tuh adalah si aku tiga gitu, si yang terluka. Jadi nggak clear. Gitu Mbak Tuti. Ya, oke oke. Terima kasih Kang Dani Sip. untuk penjelasannya. Ya. Baik, Iya. terima kasih Mbak Tuti. Iya, terima kasih. Insya Allah ya kita makin hari nantinya makin bisa merasakan kesadaran kalau kita ikut kelas sadar bahagia sejati. Nah, Iya. saatnya nih sekarang. Teh, Kenapa? punten, Gimana? mau Oh, tambahin mangga. sedikit. Oh, Nah ini silakan juga Kang. ya Mangga. mirip juga dengan gini. Kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kemudahan dalam finansial misalnya kan. Seberusaha apapun kalau vibrasinya akunya itu aku yang masih merasa tidak bernilai, merasa tidak pantas, tidak layak, itu nggak dapat-dapat juga. Ya jadi ini bukan tentang doing ya, bukan tentang caranya. Di SBS itu tentang bagaimana menjadi diri kita yang mana gitu ya, yang sejatinya gitu, yang sudah pada energi yang berkelapangan. Itu penting karena ketika akhirnya teman-teman selalu mencari cara, ya ini seolah-olah kayak prajurit yang punya luka batin, yang punya traumatik, nggak punya nyali, disuruh perang, dikasih senjata yang bagus-bagus pun tetap aja nggak bisa berperang kan. Ya, nah itulah kadang-kadang jajan kemana-mana ikut kelas ini kelas itu untuk apa menemukan cara, tapi tidak diperhatikan beingnya ya. Nah kalau kita caranya bisa dari manapun teman-teman silahkan eh, baca, nonton, dan segala macam ya silahkan. Di sini lebih ke fokusnya ke beingnya gitu kan, atau diri sejatinya. Gitu mungkin teh tambahannya. Siap. Terima kasih Kang Dani. Nah ini Ya. kan sudah waktunya nih kan orang sudah mulai bertanya, terus ada yang testimonial kayak gitu ya. Hmm. Terus juga eh, apa namanya? Pasti ada keinginan tahu. Makanya saya sekarang mau spill nih. Kelas 30 hari sadar bahagia sejati, boleh nggak Kang? Kepada teman-teman yang ada hadir di sini. Boleh, boleh. Boleh ya. Oke. Jadi apa itu kelas 30 hari sadar bahagia sejati? Kayaknya tuh sadar bahagia sejati. Itu luar biasa. Aku belum pernah dapetin sih teman-teman semuanya baru di kelas Alpha Movement ini. Dari Kang Dani, aku belajar bagaimana selama 30 hari intens banget merasakan hadir dan sadar bahagia sejati itu. Nah, di kelas bahagia 30 hari sadar bahagia sejati itu kelas apa sih gitu? Itu merupakan kelas online yang pertama selama 30 hari. Dan gunanya adalah untuk membangun kesadaran diri dan menemukan kebahagiaan sejati. Tentunya dari dalam dan menciptakan hidup yang lebih tenang, sehat, lapang, berkelimpahan dan Mhm. bahagia. Jadi bukan senang ya, tapi bahagia ya Kang ya. Nah, Iya. terus kemudian
Kelas 30 Sadar Bahagia Sejati itu hadir untuk membantu kamu seperti apa gitu ya, membantu kita seperti apa. Yang tentunya tadi Kang Dani udah spill banyak tuh, memahami emosi dan pikiran dengan secara sadar. Kemudian juga menemukan bahagia tanpa syarat. Nah, bahagia tanpa syarat itu kita mesti berhati-hati. Thank you Kang Fajri sudah di-share. Aku tadinya udah mulai ngapalin tuh. Nih mana nih? Terima kasih Kang. Jadi menemukan bahagia tanpa syarat. Karena seringkali kita nggak sadar ya. Aku bahagia loh, tapi sebenarnya tapinya itu. Nah, jadi di kelas 30 ini kita akhirnya menyadari dan menemukan bahagia itu tanpa syarat. Jadi tadi Kang tadi sudah spill melampaui dari dualitas. Ketiga, apalagi yang dapat nih? Melepaskan beban batin. Dan terakhir membangun hidup yang selaras dari dalam. Dan selama 30 hari dari pagi Kang Dani selalu menyapa kita dengan pokoknya aku nggak mau spill karena rasain aja sendiri teman-teman setiap pagi Kang Dani Pagi dan malam ya, Teh. pagi dan malam. Yes, Nah, pagi bukan sepanjang hari ya, kan bukan kita udah sepanjang punya hari. kegiatan Ya. hanya reminder aja. Yes, pagi menyapa kita dan kemudian during satu hari itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dipantik oleh Kang Dani untuk kita refleksikan dan kemudian malam hari ditutup lagi dengan apa yang Kang Dani nanti mau sampaikan atau pesankan kepada kita. Dan itu merupakan hal yang belum pernah saya alamin sebelumnya. Ini aku bukannya jual kecap nomor satu, tapi emang kecap ini nomor satu gitu. Lanjutkan slide berikutnya. Terus materi kelas 30 Hari Sadar Bahagia Sejati. Yang pertama tadi udah Kang Rani spill, acceptance dan Nah, releasing. Yang ya, kedua, grateful consciousness. Tadi udah disebutkan ya. Jadi mesti ya, apa bisa kita pahami itu apa tuh yang kedua tuh minggu kedua. Minggu ketiga apa nih the witness. Kita akan dilatih untuk lebih menjadi penyaksi ya. Dan yang terakhir adalah oneness. Nah, ini oneness consciousness ini peaknya nih dari teman-teman. Jadi kalau konsisten dan persistence, kita nggak akan kemana-mana. Karena Kang Dani itu ahli colek-colek dan bisa baca energi orang. Ada tahu aja dia nyolek yang mana tuh yang lagi pusing. Pokoknya keren deh. Rasain aja sendiri teman-teman. Lanjut, apa yang kamu dapatkan jika mengikuti kelas ini? Teman-teman, sesi Zoom bersama Coach apa Kang Dani Adam itu kita dapetin setiap hari Minggu, jadi satu kali dalam seminggu. Itu diulas sama Kang Dani, detail banget. Dan kita boleh bertanya apapun juga pada eh, setiap hari Minggu pada sesi itu. Tadi tadi udah dapet ya minggu pertama apa, kedua sampai keempat. Kemudian apa? Pendampingan harian via WhatsApp group. Nah, ini kesempatan kita untuk bisa merasakan bahasa sadarnya kita nih seperti apa? Apakah cuma konsep? Apakah seperti kata Dani, Teh Uci, kamu tahu nggak kalau garam itu benar-benar manis? Garam itu benar-benar asin atau gula itu benar-benar manis. Apa hanya sebuah konsep? Nah, kita tuh belajar tuh untuk tahu bahwa itu bukan konsep, tapi kita merasakannya sendiri. Kemudian reminder kesadaran, sharing, dan tanya jawab setiap hari. Jadi kalau kita aktif bertanya, kita juga pasti akan panen gitu dalam diri kita. Panen apa? Panen pengetahuan tentang kesadaran diri kita sendiri. Yang terakhir adalah fleksibel. Bisa menonton ulang rekamannya karena adminnya tuh baik banget. Jadi setiap habis itu dikirim. Jadi kita bisa ulang lagi, ulang lagi. Bahkan kita bisa dengar sendiri kita nanya apa dan kemudian kita refleksi. Oh, ternyata pertanyaan kita tuh memantik ke pertanyaan berikutnya lagi untuk minggu selanjutnya. Next slide-nya Kang Fadri. Oke, Kang Dani Adam tuh luar biasa. Tadi saya bilangnya 17 tahun ya, tapi sebenarnya 20 tahun dalam penyembuhan holistik. Ini kayaknya saya 20 tahun belum lahir, tapi di era kesadaran. Apa maksudnya di dunia kesadaran belum lahir kalau 20 tahun. Kalau lahirnya fisik udah, tapi kalau lahir dalam kesadaran kayaknya barusan, ya baru-baru aja deh, aduh baru bayi banget ya. Dan Coach Dani ini atau Kang Dani telah membantu banyak klien melalui transformasi diri sebagai mentor Alpha Movement, trainer, konselor, healing, dan life coach. Juga sebagai founders ya Kang Dani ya ya. untuk Alpha Movement. Next slide please. Biaya pendaftarannya 1.500.000 saja. Tapi Ini teman-teman, masih, punten teh ini masih 1,5 juta karena bulan depan sepertinya bakal 2 juta sih. oke. Agak lama. Agak lama. Ini But terakhir. yes,
Ini terakhir ya, Kang Dani tadi sudah sampaikan. But di slide selanjutnya boleh kita cek apa yang bakal ditulis sama adminnya. Biaya pendaftarannya berubah menjadi 888.888 rupiah. Oh, Bayangkan, ini angka lebih mahal lagi ya. cantik. Eh, Ini terakhir 1.500.000, terakhir 888.888 atau 88-nya gimana nih Kang? Kalau Iya. naik, ininya 88-nya naik juga nggak sih Kang? Ya, nanti harganya bukan bukan ini sih. Oh Ini bukan, teman-teman yang ya menyepakati untuk teman-teman saat ya. ini ya. Mungkin Ini bisa pun jadi 999 gitu ya Kang, bisa juga ya. atau ya mungkin teman-teman nanti di yang tim Teman-teman awal kan ini. dari admin ya, baiklah. Jadi kita sekarang biaya pendaftarannya hanya dari 1.500.000 di bulan ini menjadi 888.800.888 rupiah. Dan DP pertama 333.100.000 rupiah, pelunasannya maksimal 13 September tahun 2025. Hanya berlaku sampai besok, yaitu Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 12. Jadi teman-teman coba sekarang malam ini pikirkan atau sekarang kalau misalnya udah terpantik langsung daftar ke admin. Hmm. Besok bisa kita lanjutkan dengan DP dan kemudian dicicil sampai tanggal 13 September 2025. Oh Oke, iya, ini tuh ini teh. Mungkin saya ya, konfirmasi. Ini baik. harga untuk yang ikut webinar Iya, betul. gitu ya. Iya, Dan benar. maksimal besok. Maksimal Kalau besok. Kalau nggak mas ikut webinar 1.500.000 kan. oh oke. Iya, Iya, betul. jadi minimal untuk bisa harga segini Mm-mm. DP 333 Tiga gitu ya. ratus Iya, betul. Oh, Betul Kang oke. Nani. Jadi kalau yang dapat sekarang waktu ini webinar udah dapat penjelasannya, angkanya cantik 888, besok langsung DP, lunasin tanggal 13 September, langsung ikut kelas. Cus, Hmm. rasain deh gimana tuh sadar bahagia sejati. Lanjut lagi, Kelasnya tanggal berapa tuh? kelasnya Oh, tanggal tanggal 14. tanggal Oke. 14. Yes. Nah, jadi sekarang marilah saya ajak teman-teman daftarkan diri Anda sekarang karena kelas online 30 hari sadar bahagia sejati yang batch ke-9 dimulai 14 September dan link pendaftarannya bisa di screenshot. Kemudian untuk informasi lebih lanjut bisa via WhatsApp ataupun juga lewat admin di IG Alpha Movement ataupun di TikTok. Slide yang terakhir. Terima kasih. Baiklah. Oke. Oke. Nah, kelihatannya sekarang kita sudah dapetin apa ya, teman-teman banyak informasi ya, dan juga testimonial serta pastinya teman-teman semuanya sudah merasakan adanya apa ya, adanya hal-hal yang kemudian difikirkan untuk, oh ya, kalau gitu saya dapat ini, dapat ini, dapat ini dari kelas ini. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu semua serta sahabat yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah sampai pada titik di mana kita bisa memilih. Memilih untuk kita siap nggak gitu ya, untuk mau memilih sadar bahagia sejati. Karena sejatinya sadar itu haknya kita. Jadi kalau Hmm. kita mau milih, ya masuk kelas SBS. Gitu ya Kang ya. Dan Alhamdulillah Kang, boleh ya kiranya kita nih kayaknya udah sampai di penghujung webinar hari ini. Bagaimana Iya. Kang? Kita Iya. sepakati ya, sudah sampai ya. Di malam ini Betul. kita sudah sampai di penghujung webinarnya. Iya. Kita sudah dapat informasi dan kemudian sudah dapat pencerahan serta bekal untuk kita merenungi apa makna sadar bahagia sejati. Dan pilihan, Iya. bagaimana tadi kita sampaikan, ada pada diri kita sendiri. Jadi yuk segera daftarkan kelas SBS batch ke-9 dan informasi detail bisa di akun IG serta TikTok. Oke? Iya. Dan Kang Dani, kayaknya kita perlu untuk foto bersama dulu sebelum di closing, artinya Oke. ditutup ruang Sebelum Zoom-nya. foto teh, saya mau sampaikan sesuatu dulu. Oh, Seperti boleh. biasa, Silahkan. bahwa kelas saya adalah yang bersifat undangan. Jadi saya selalu yang silakan yang bersedia, yang berkomitmen dan yang berjodoh. Yang tidak bersedia dan tidak berjodoh nggak usah ikutan. Iya, Ya, iya, artinya benar-benar ini eh, ya sesuatu yang memang teman-teman punya dari kedalaman hati yang klik, ya. Itu pertama.
yang kedua, jika teman-teman eh, ada faktor yang tadi ya misalnya kayak biaya dan segala macam, ini juga salah satu apa ya fase pertama dalam ikut kelas ini. Jadi ketika bersedia, itu anehnya selalu ada aja jalannya. Kalau memang bersedia ya. Tapi di sini muncul ada keraguan biasanya. Nah, keraguan itu adalah mengecilkan diri kita sehingga kita tidak pernah melampaui hal yang seharusnya transformasi. Ya, Hmm. kabar gembiranya sebenarnya kalau teman-teman yang udah pernah ikut ini ikut itu, ini harga yang paling murah ya dibandingkan kelas-kelas yang lain. Kalau mau jujur ya gitu kan. Tapi ini saya ngasih harga ini supaya teman-teman berkomitmen, tapi juga bisa dijangkau juga. Tutup sedunia ya. Ini salah satu alumni yang udah kemana-mana tadi soalnya. Oke, di sini ada Pak Gilman ya, teman saya, ada Mas Nur, dan mungkin teman-teman yang lain. Silakan teh ya di Japri aja admin yang ngasih Ya, Mas Tego ya, ya yang Mas Tego. tadi ya. Oke, Tadi Ya, eh, betul. terima kasih. Mm-mm, terima kasih itu Kang aja. Dani. Kita boleh on cam semuanya kita Boleh foto yuk bersama. kita Yuk. buat kenang-kenangan. Ya, Ngasih dokumentasi aja biar seru. iya. Dokumentasi agar kita ingat hadir utuh sadar penuh di Zoom malam ini ya Kang ya. Ya, karena yang namanya kebelimpahan atau kemudahan dari semesta itu ciri khasnya adalah orang-orang yang mau show up gitu ya. Ya, telusi teman-teman mau ngasih hadiah tapi masih bersembunyi kita ya nggak akan dikasih lah orang nggak kelihatan ya. Nah itu juga salah satu praktek ya di SPS ya. Berani show up nggak gitu ya. Karena di sini ada aku tiga yang membatasi, aduh, apa takut gini, malu dan lain sebagainya. Nah itu juga salah satu bagaimana memandang diri kita tuh kecil dan tidak oke. Nah kita lampaui juga ya. Ya kecuali kalau teman-teman yang lagi di jalan dan sebagainya terserah ya. Sorry. Ya silakan yang bersedia saja buat show up. Kita foto ya. Silakan Kang. Kang Fajri. Siapa yang foto Kang Fajri, Kang Tego atau Kang Baron? Ya, saya udah. Saya. Ya. Siap. Enggak. Oke, satu, dua, tiga. Satu lagi ya, ada dua ini nih soalnya. Apa Ah, alfa begini alfa. Oh, pakai alfa, pakai alfa. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke. Dan Mbak Dewi. Makasih Mbak Dewi udah hadir. Baik teman-teman, Oke. baik teman-teman Kasih semuanya. Kang Bang Dani, Bang. Siapa lagi nih yang muncul? iya, ini banyak Bu sekali Ani. yang hadir. Ya. Luar biasa. Mami Itu Ani masih Mami masih Ani itu bertengger nih Mami Ani. alumni yang paling senior usianya. Paling rajin, paling Paling rajin, rajin. paling rajin Oke. luar biasa. Luar biasa Mami Ani ini. Keren. Oke, Keren. teman-teman. Baik, Sampai jumpa. sampai jumpa. Ketemu lagi yang Terima ikutan nanti kasih. di kelas ya di tanggal 14 Baik, ya. jangan lupa Terima dicatat kasih. nomornya admin. Thank you so much. Ya, Assalamualaikum. selamat malam. Selamat Waalaikumsalam. istirahat. Izin live.